warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selimlati. Saya mahasiswi semester 7 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan dalam kepemimpinan manajemen dakwah. Sebelum itu, kita harus membahas dulu apa itu keputusan. Keputusan dapat diartikan sebagai hasil terbaik dalam memilih satu dari beberapa alternatif pilihan. Pengambilan keputusan merupakan proses atau rangkaian kegiatan untuk menganalisis berbagai fakta, informasi, data, pendapat yang kemudian akhirnya sampai pada suatu kesimpulan yang dapat dinilai paling baik dan paling tepat. Secara umum, proses pengambilan keputusan dapat melalui 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap penelitian, tahap yang kedua yaitu tahap pendesainer, dan yang ketiga tahap pemilihan. Manajemen adalah proses bekerja dengan atau melalui pihak lain untuk mencapai tujuan organisasi. Pengambilan keputusan juga merupakan kegiatan pemimpin yang dapat dijumpai pada semua tingkatan manajemen, termasuk juga dalam manajemen dakwah. Pada umumnya, suatu keputusan yang sudah dibuat dalam rangka untuk menyelesaikan atau untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Di sini saya akan juga menjelaskan perilaku kepemimpinan. Perilaku kepemimpinan merupakan tindakan-tindakan spesifik seorang pemimpin dalam mengarahkan ataupun mengkoordinasikan kerja anggota kelompoknya. Perilaku pemimpin dalam suatu organisasi menjadi sorotan dan akan mempengaruhi timbulnya perilaku para anggota. Apabila perilaku pemimpin baik dalam memberikan instruksi, mengawasi maupun melakukan evaluasi, termasuk dalam mengemukakan pikiran-pikirannya, maka akan dapat menciptakan efektivitas pada organisasi tersebut. Pengertian pengambilan keputusan. Menurut Irham Fahmi, keputusan adalah proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, hingga pada terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi. Menurut Hadari Nawawi, keputusan adalah dasarnya berarti hasil dalam mempertimbangkan suatu yang akan dilaksanakan secara nyata. Dari definisi para ahli, dapat dipaparkan bahwa pengambilan keputusan adalah proses pemilihan satu alternatif terbaik di antara sekian banyak alternatif yang ada yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan suatu masalah. Proses pengambilan keputusan. Menurut Herbert Asimon, 3 tahap utama dalam proses pengambilan keputusan yaitu yang pertama tahap intelijensi, yang kedua tahap aktivitas mendesain, dan yang ketiga tahap aktivitas memilih. Kepemimpinan manajemen dakwah adalah suatu kepemimpinan yang fungsi dan perannya sebagai manajer dalam suatu organisasi dakwah yang bertanggung jawab atas jalannya semua fungsi manajemen, mulai dari planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, executing atau pelaksanaan, hingga proses controlling atau proses pengawasan. Hubungan antara kepemimpinan manajemen dakwah dengan pengambilan keputusan. Hubungan antara kepemimpinan dan manajemen dakwah merupakan hubungan yang sangat erat atau sinergis. Hubungan yang terjalin dengan erat antara kedua elemen ini karena keduanya merupakan suatu proses yang melibatkan usaha kerjasama antara 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Dalam setiap kegiatan organisasi dakwah dalam tingkat dan jenis apapun, peranan manajemen dan kepemimpinan akan saling terkait di dalamnya. Landasan pengambilan keputusan. Landasan pengambilan keputusan juga tertera dalam Al-Quran, surah As-Sa'ad ayat 26 yang artinya, "Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah atau penguasa di bumi. Maka berilah keputusan atau perkara di antara manusia dengan adil. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan." Selanjutnya ialah pengaruh kepemimpinan terhadap pengambilan keputusan dan manajerial. Kepemimpinan berpengaruh langsung secara positif terhadap pengambilan keputusan. Kepemimpinan yang kuat akan menyebabkan peningkatan terhadap pengambilan keputusan. Keterampilan manajemen juga berpengaruh langsung secara positif terhadap pengambilan keputusan. Keterampilan manajemen yang tinggi akan menyebabkan efektifnya pengambilan suatu keputusan. Dasar-dasar munculnya pengambilan keputusan dalam kepemimpinan manajemen dakwah. Di sini ada beberapa
dasar-dasar, yaitu yang pertama dasar-dasar perasaan, dasar-dasar rasio, pengalaman, fakta, dan wewenang. Jenis-jenis dan tingkat pengambilan keputusan dalam kepemimpinan manajemen dakwah. J. Supranto mengemukakan bahwa secara umum pengambilan keputusan dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama pengambilan keputusan dalam keadaan adanya kepastian, yang kedua pengambilan keputusan dalam keadaan adanya risiko, yang ketiga pengambilan keputusan dalam keadaan ketidakpastian, dan yang keempat pengambilan keputusan dalam keadaan adanya konflik. Kriteria pengambilan keputusan dalam kepemimpinan manajemen dakwah. Ada beberapa kriteria dalam pengambilan keputusan dalam kepemimpinan manajemen dakwah. Yang pertama, pengambilan keputusan itu harus secara otokratis. Yang kedua, pengambilan keputusan secara semi-otokratis. Yang ketiga, hasil keputusan yang harus berkriteria konsultatif. Yang keempat, hasil keputusan yang harus berkriteria semi-konsultatif. Dan yang kelima, hasil keputusan yang berkriteria demokratis. Adapun tahap-tahap pengambilan keputusan dalam kepemimpinan. Yang pertama, penelitian, yaitu kita harus mempelajari lingkungan atau kondisi yang memerlukan keputusan. Data mentah yang kita peroleh, diolah dan diuji untuk dijadikan arah tindakan yang dapat kita jadikan sebagai acuan. Tahap selanjutnya yaitu mendesain, yaitu kita mendaftarkan, mengembangkan, dan menganalisis arah tindakan yang mungkin dilakukan. Aktivitas ini meliputi proses untuk memahami permasalahan, menghasilkan pemecahan, dan memuji kelayakan pemecahan tersebut. Tahap yang terakhir yaitu tahap pemilihan, yaitu menetapkan arah tindakan tertentu dari keseluruhan yang ada. Pilihan ditentukan dan harus dilaksanakan. Jadi, adapun kesimpulan dari pembahasan yang saya sampaikan pada hari ini ialah pengambilan keputusan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses kepemimpinan. Karena tanpa keputusan yang tepat, maka kepemimpinan manajemen tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Keputusan yang telah ditetapkan pemimpin bukanlah tujuan organisasi, namun sebagai cara yang tepat untuk merealisasikan tujuan dakwah itu sendiri, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar dalam rangka mencapai ridho Allah. Pada dasarnya, pengambilan keputusan merupakan suatu tanggapan pemimpin manajemen dakwah terhadap suatu permasalahan. Keputusan dapat ditemui pada setiap tingkatan kepemimpinan manajemen dakwah, mulai dari level yang paling tinggi atau top leader, level menengah atau middle leader, sampai pada level kepemimpinan terrendah atau low leader. Demikianlah penjelasan saya pada kali ini tentang pengambilan keputusan dalam kepemimpinan manajemen dakwah. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.